Waqtiro nasbun qabla fi'lin dzi tolab wa ba'dama ila uhul fi'la gholab. Waqtiro dan dipilih apa nasbun membaca nasob isim sabik qabla fi'lin sebelum fi'il dzi tolabin yang memiliki makna permintaan, wa ba'dama dan setelah lafaz ila uhu yang bermula mengiringinya ma al-fi'la terhadap kalimat fi'il itu gholaba umum atau sering apa ila uhul fi'la. Nah, kemudian macam yang nomor 3 adalah boleh dibaca rofa dan boleh dibaca nasob terhadap isim sabik. Tapi pembacaan nasob ini lebih diunggulkan. Dalam nazom ini, waqtiro nasbun qabla fi'lin dzi tolab, pertama diunggulkan membaca isim sabik, diunggulkan membaca nasob terhadap isim sabik. Ini ketika isim sabik terletak sebelum fi'il yang memiliki makna tolab. Fi'il yang memiliki makna tolab itu apa saja? Fi'il amr, ya, kemudian fi'il nahi, kemudian doa. Nah, ketika isim sabik terletak setelah salah satu dari fi'il tolab tersebut, maka isim sabik boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasob, tapi yang unggul adalah dibaca nasob. Seperti contoh Zaidan atau Zaidun idribhu. Kita hapus Zaidunnya dulu, biarkan Zaidan idribhu. Zaidan ini isim sabik, kemudian idrib ini adalah masyghul, ya, fiil yang dibuat sibuk. Kemudian hu ini adalah syaghil atau domir yang membuat sibuk terhadap masyghul. Nah, lafadz Zaidan selaku isim sabik dia terletak sebelum idrib yang notabene adalah fiil tolab, karena idrib termasuk fiil amr. Karena isim sabik terletak sebelum fi'il yang menunjukkan makna tolab, yakni fi'il amr, maka yang lebih unggul isim sabik yakni lafadz Zaidan adalah terbaca nasob dengan mengira-ngirakan fi'il yang sama dengan fi'il yang ada. Berarti kita mengira-ngirakan lafadz idrib sebelum lafadz Zaidan. Jadinya idrib Zaidan, idribhu. Idrib pukullah siapa kamu, Zaidan terhadap Zaid, idribhu yakni pukullah siapa kamu terhadap Zaid. Ini pembacaan yang lebih unggul. Tapi boleh juga isim sabik yakni lafadz Zaid kita baca rofa, sehingga jadinya Zaidun idribhu. Zaidun bermula Zaid, itu idribhu pukullah siapa kamu terhadap Zaid. Seandainya dibaca rofa, maka tidak perlu mengira-ngirakan fi'il yang sama dengan fi'il yang tampak. Sebab terbaca rofanya isim sabik ini karena dia berkedudukan sebagai mubtada, begitu. Nah, kenapa yang lebih diunggulkan itu adalah terbaca nasob? Karena seandainya kita baca rofa menjadi Zaidun idribhu, Zaidun berkedudukan sebagai mubtada dan lafaz idribhu berkedudukan sebagai khobar. Ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah bahwa yang namanya khobar itu ada khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad. Untuk khobar ghairu mufrad ini kan ada 4. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dan zorof. Ketika khobarnya ini berupa jumlah fi'liyah, maka yang baik adalah ketika jumlah fi'liyah ini berupa khobariyah, ya, berupa khobariyah. Artinya sebuah jumlah yang memberikan informasi, yakni fi'il madi dan fi'il mudhari yang tidak menunjukkan makna tolab. Karena idribhu ini adalah jumlah tolabiyah, atau dia adalah susunan fi'il dan fa'il yang menunjukkan makna permintaan, maka ini menyalahi hukum asal.
Meskipun boleh, tapi ini menyalahi hukum asal, ya. Kelemahannya di situ. Ketika ada fiil yang menunjukkan mana tolab dijadikan khobar, maka itu adalah kedudukan yang sifatnya lemah meskipun boleh. Karena menjadikan idribu sebagai khobar ini lemah, otomatis jangan dijadikan khobar kalau mau unggul, yakni dia tidak perlu dijadikan khobar. Kalau tidak dijadikan khobar ya berarti isim sabiknya terbaca nasob dengan mengira-ngirakan fiil yang sama dengan fiil yang tampak. Jadinya idrib zaidan idribhu, begitu. Isim sabiknya wajib terbaca nasob. Untuk contoh yang isim sabik ini terletak sebelum fiil nahi, contohnya Zaidan la tadribhu. Zaidan isim sabik, la tadrib ini adalah fiil yang menunjukkan mana tolab karena dia adalah fiil nahi. Kemudian hu ini adalah syagil, la tadrib ini masyghul, ya. Zaidunnya ini selaku isim sabik terletak sebelum fiil tolab, yakni la tadrib. Karena kondisinya begitu, berarti yang lebih baik adalah membaca isim sabik dengan bacaan nasob. Kalau kita membaca nasob berarti kita harus mengira-ngirakan fiil yang sama dengan fiil yang ada. Berarti kita kira-kirakan lafaz la tadrib sebelum lafaz zaidan. Sehingga jadinya la tadrib jangan memukul siapa kamu zaidan terhadap zaid. La tadribhu yakni jangan memukul siapa kamu terhadap zaid. Tapi kita membaca rofa zaid pun boleh, sehingga bacanya zaidun la tadribhu. Kita tidak perlu mengira-ngirakan fiil, tapi kedudukannya beda. Berarti zaidun bermula zaid itu la tadribhu, jangan memukul siapa kamu terhadap zaid. Zaidunnya menjadi mubtada, kemudian la tadribhu-nya menjadi khobar. Dan kelemahan menjadi khobar adalah karena dia berupa fiil tolab, maka hukumnya lemah, dia dijadikan khobar. Karena dijadikan khobar ini lemah, ya, maka yang lebih unggul adalah dia jangan dijadikan khobar. Kalau tidak dijadikan khobar berarti zaidnya ya harus terbaca nasob, dinasobkan oleh fiil yang dikira-kirakan sesuai dengan fiil yang tampak, gitu. Itu kasus pertama, isim sabik boleh dibaca nasob dan boleh dibaca rofa, tapi yang lebih unggul adalah dibaca nasob. Kemudian wabak dama ila uhul fi'la gholab, ini kasus kedua di mana isim sabik boleh dibaca rofa, boleh juga dibaca nasob, tapi yang lebih unggul adalah dibaca nasob, yakni ketika isim sabik terletak setelah lafaz yang dimana lafaz ini sering masuk pada fiil. Seperti hamzah istifham, contohnya itu azaidan dorob tahu. Azaidan apakah terhadap Zaid? Dorob tahu memukul siapa kamu terhadap Zaid. Nah ini lafadz zaidan adalah isim sabik, dorob ta ini adalah masghul, ya. Hu ini adalah syagil. Dan lafadz zaidan selaku isim sabik, dia terletak setelah a yang merupakan hamzah istifham, yang notabene hamzah istifham ini sering masuk pada fiil. Karena hamzah istifham ini sering masuk pada fiil, otomatis yang lebih baik adalah kita mengira-ngirakan fiil di antara hamzah istifham a dengan isim sabik zaidan. Sehingga yang lebih unggul adalah dibaca nasob. Cara maknainya azaidan, apakah memukul siapa kamu terhadap Zaid? Kita mengira-ngirakan lafaz dorobta di antara a dengan zaidan. Adorobta. Dorob tahu yakni apakah memukul siapa kamu terhadap Zaid, gitu ya. Karena hamzah istifham ini termasuk lafaz yang sering masuk pada fiil, sehingga setelah hamzah istifham dan sebelum isim sabik kita kira-kirakan fiil, gitu. Tapi boleh juga kita membaca isim sabik dengan bacaan rofa, sehingga bacanya
Azaidun dorobtahu. Nanti kedudukannya Azaidun apakah bermula Zaid, itu dorobtahu memukul siapa kamu terhadap Zaid. Jadi isim sabiknya yakni lafaz Zaidun berkedudukan sebagai mubtada dan lafaz dorobtahunya berkedudukan sebagai khobar. Ini dihukumi lemah. Kenapa dihukumi lemah? Karena hamzah istifham a ini sering masuk pada fiil. Kalau seandainya kita menjadikan Zaidun sebagai mubtada, otomatis hamzah istifhamnya ini tidak masuk pada fiil. Kalau tidak masuk pada fiil, berarti kan hamzah istifhamnya termasuk menyalahi hukum yang umum gitu. Umumnya kan dia masuk pada fiil, tapi ternyata dia masuknya pada lafaz Zaidun yang notabene isim tanpa mengira-ngirakan fiil di antara hamzah istifham dan lafaz Zaidun gitu. Sehingga yang lebih unggul adalah membaca nasab terhadap isim sabik. Wa ba'da atifin, dan setelah huruf yang mengatofkan, bila faslin dengan tanpa pemisah, ala ma'muli fi'lin atas ma'mulnya fi'il, mustaqirin yang tetap apa ma'mul, awalan dalam permulaan. Kemudian kasus yang ketiga yang boleh dibaca rofa dan boleh dibaca nasob, tapi yang diunggulkan adalah membaca nasob. Ini kasusnya ketika isim sabik ini terletak setelah huruf atof, yang dimana isim sabik ini diatofkan pada makmulnya fiil yang ada di awal. Jadi langsung aja ke contoh. Contohnya koma amrun wa zaidan akramtuhu. Koma amrun wa zaidan akramtuhu. Koma berdiri, siapa amrun amr, wa zaidan, dan memuliakan siapa saya terhadap Zaid, akramtahu, yakni memuliakan siapa saya terhadap Zaid. Nah, wa ini namanya adalah atif ya, bahasa dalam nazomnya itu atif atau huruf yang mengatofkan. Kemudian Zaidan ini adalah isim sabik. Kemudian akramtu ini adalah mashhul. Hu ini adalah syagil. Lafadz Zaidan selaku isim sabik, dia terletak setelah wawu yang notabene huruf atof. Dan Zaidan ini diatofkan pada lafaz amrun yang merupakan makmul dari fiil yang ada di awal, yang merupakan makmul dari lafaz koma yang merupakan fiil yang letaknya di awal gitu. Intinya lafaz Zaidan ini diatofkan pada makmulnya fiil yang ada di awal, yakni diatofkan pada amrun. Ya, dalam kasus ini yang lebih unggul adalah terbaca nasobnya lafaz Zaidan, sehingga bacanya kita kira-kirakan fiil yang sama dengan fiil yang ada. Kita kira-kirakan akramtu sebelum lafaz Zaidan. Jadi koma amrun wa akramtu Zaidan, akramtuhu begitu. Koma berdiri, siapa amrun amr, wa akramtu, dan memuliakan siapa saya Zaidan terhadap Zaid. Akramtuhu yakni memuliakan siapa saya terhadap Zaid. Kenapa yang diunggulkan adalah terbaca nasob? Karena seandainya Zaid ini diatofkan kepada lafaz amrun, ya, otomatis nanti ini adalah atof jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Sebab nanti ketika kita baca wazaidun akramtuhu, ya, kita baca wazaidun akramtuhu, kita baca rofa isim sabik, jadinya koma berdiri, siapa amrun amr, wazaidun bermula Zaid, itu akramtuhu memuliakan siapa saya terhadap Zaid. Jadi lafadz Zaidun akramtuhu ini kan susunan mubtada dan khobar. Zaidun mubtada, akramtuhu khobar. Berarti dia adalah jumlah ismiyah. Kemudian koma amrun
ini jumlah fi'liyah karena terdiri dari koma fi'il dan amrun fa'il. Berarti seandainya bacanya begitu, koma amrun wa zaidun akramtuhu, kita baca rofa terhadap isim sabik, maka ini adalah atof isim atof jumlah ismiyah yakni zaidun akramtuhu kepada jumlah fi'liyah yakni koma amrun, dan ini kurang baik. Kalau seandainya dalam bab atof yang baik itu ya jumlah ismiyah diatofkan pada jumlah ismiyah lagi. Kalau jumlah fi'liyah diatofkan pada jumlah fi'liyah lagi. Tapi di sini jumlah ismiyah yakni lafadz zaidun akramtuhu diatofkan pada jumlah fi'liyah yakni koma amrun. Itu yang membuat lemah terbaca rofaknya lafadz zaidun selaku isim sabik. Tapi seandainya kita membaca nasob lafadz zaidan jadinya koma amrun wa zaidan akramtuhu. Berarti kan sebelum lafadz zaidan kita mengira-ngirakan fiil yang sama dengan fiil yang ada, yakni mengira-ngirakan lafadz akramtu, sehingga jadinya koma amrun wa akramtu zaidan. Nah, kalau mengira-ngirakan akramtu otomatis jadinya kan wa akramtu zaidan. Akramtu zaidan ini adalah jumlah fi'liyah karena akramtu terdiri dari fiil fa'il dan zaidan sebagai maf'ul bih. Ya, jumlah fi'liyah dan diatofkan kepada jumlah fi'liyah lagi yakni lafaz koma amrun gitu. Karena alasan itu seandainya dibaca nasob otomatis mengira-ngirakan fi'il dan membuat atofnya ini adalah atof jumlah fi'liyah terhadap jumlah fi'liyah yang lain, maka itu diunggulkan. Seandainya dibaca rofa, otomatis ini atofnya adalah jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, dan ini dihukumi kurang baik, begitu.